Good morning class grade 7. Welcome back with Miss Eva. Hari ini kita belajar prakarya ya nak mengenai produksi kerajinan berbahan serat ya nak ya. Nah, jadi ada 5 syarat untuk perencanaan karya. Yang pertama ada kegunaan. Jadi sebuah karya itu harus ada gunanya, kemudian kenyamanan ya. Jadi setiap benda itu kita harus buat sebagaimana nyaman kita memakainya. Kemudian ada keluasan ya. Jadi keluasan ini harus disesuaikan dengan bentuk anatomi yang akan kita buat. Contohnya kita buat sendal, kita harus buat seperti bentuk kaki dong sendalnya gitu ya. Kemudian ada keamanan ya. Jadi setiap benda yang kita buat itu harus mengandung bahan-bahan yang aman bagi pemakai. Kemudian keindahan. Jadi keindahan ini harus dimiliki setiap produk supaya terlihat lebih cantik ya. Kemudian ini ada proses perancangan kerajinan ya nak. Yang pertama ya, kita buat dulu perancangan itu kita buat dulu ide-ide apa yang akan kita buat dalam melakukan produk ini ya. Kemudian setelah kita buat idenya, kita tulis, kita buat dalam sketsa. Kemudian bisa lihat dari literatur ya gimana ide-idenya gitu ya. Kemudian kita kumpulkan alat dan bahannya. Kemudian kita buat produk kerajinannya. Terus kita buat evaluasi ya. Kemudian kita revisi kira-kira bahan yang kita buat ini kurangnya di bagian mana. Nah, jadi pada produk kerajinan serat tumbuhan, nah ini ada serat pelepah pisang ya. Nah, ini adalah serat pelepah pisang dan ini adalah karya kerajinan dari pelepah pisang. Nah, ini dari serat daun pandan ya. Nah, ini adalah daun pandannya. Kemudian setelah diambil serat daun pandannya, kita bisa buat seperti bentuk sendal. Nah, selanjutnya ini ada tanaman enceng gondok. Tanaman enceng gondok ini kita ambil seratnya, kemudian bisa kita buat seperti tikar ataupun sendal. Nah, ada alat produk untuk alat-alat yang digunakan untuk membuat karya kerajinan serat tumbuhan. Ini ada gunting, ada cutter, ada pisau, dan ada lem tembak ya. Dan ada juga jarum jahit dan mesin jahitnya. Nah, selain daripada itu ada juga kita bisa membuatnya seperti alat tenun dan juga mesin pemisah sabut kelapa ya. Jadi ini adalah sabut kelapa yang sudah dipisah dari batok kelapanya ya nak. Nah, kita lanjut untuk kerajinan produk hewan ya. Nah, ini adalah gambar bulu domba ya nak. Jadi bulu domba ini dicukur, kemudian hasil dari bulunya ditampung ya. Begitu juga dengan bulu alpaka. Nah, alat-alat yang digunakan untuk kerajinan bahan serat hewan itu ada gunting, alat cukur, baskom untuk tempat bulu-bulunya, jarum jahit, kemudian ada mesin pemintalan benang ya. Nah, jadi ini ya kemarin udah Miss kasih tunjuk, ini adalah kepompong dari ulat sutra ya. Nah, ini adalah benangnya dan nanti akan dibuat seperti benang. Nah, jadi produk kerajinan serat hewan itu kita bisa buat seperti jas ataupun sarung bantal ataupun alas-alas tikar dan lain sebagainya, ataupun bisa untuk hiasan dinding ya. Nah, setelah itu kita buat kemasan produknya. Setelah kita buat hasil karyanya, kita buat kemasan produknya. Yang pertama fungsinya apa? Untuk menjual produk tersebut, kemudian melindungi produk tersebut supaya tidak cacat, kemudian memudahkan penggunaan produk dan memperindah penampilan produk ya. Nah, jadi ini adalah gambar dari kemasan produk ya. Ini seperti kotak-kotak, ada bentuk tas. Nah, jadi ada tugas Miss kasih buat untuk anak kelas 7 ya. Buatlah sebuah karya gelang makrame dengan teknik mengikat ya. Nah, ini salah satu contoh yang Miss buat, bisa buat seperti ini ataupun buat seperti ini. Nanti untuk teknik caranya bisa lihat dari YouTube atau media lainnya ya, Nak. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Kita lanjut ke pertemuan berikutnya ya, Nak.